Selamat malam teman-teman. Malam ini kita lanjut membahas level 350 ya. Acceptance. Oh iya, teman-teman yang sudah punya buku TLOC silakan buka ya. Silakan dibuka halaman berapa tuh ya? 164 ya, sekitar halaman itulah. Nanti langsung ada bab tentang acceptance ya. Ya, penerimaan. Biar lebih mudah ya memahaminya, acceptance itu mungkin kita kita bisa bandingkan dengan penolakan ya, atau ya penolakan. Jadi sebenarnya banyak hal ya yang kita tolak dalam hidup ini, yang sudah dan yang akan ya. Maka kemudian di level ini kemudian hal-hal yang ada dalam kehidupan kita, yang ada dalam hidup kita itu sudah mulai bisa dirangkul ya. Pada level ini sebuah transformasi besar ya terjadi dalam pemahaman bahwa semua pengalaman itu ya terjadi dalam diri gitu ya. Kalau sebelumnya kita melihat bahwa kehidupan itu di luar, maka kita berpikir bahwa karena sesuatu itu di luar, maka kita bisa tolak begitu ya. Maka di level 350 ini tidak ada lagi yang bisa kita tolak, karena kita sudah mulai paham bahwa ya pengalaman itu dari dalam diri kita ya. Dalam diri. Jadi diri kita adalah kesadaran diri kita merupakan sumber sekaligus kreator dari pengalaman-pengalaman dalam hidup. Jadi mau nggak mau gitu ya, mau nggak mau kita mesti mengambil tanggung jawab ya, mengambil tanggung jawab, dan itu berarti kapasitas untuk harmonis ya dengan seluruh kekuatan-kekuatan dalam hidup, baik kekuatan lemah maupun kekuatan yang kuat ya. Itu acceptance. Jadi mau nggak mau ya, mau nggak mau karena kehidupan itu tidak lagi di luar, ya kita tidak bisa membuang ya diri kita sendiri. Di bawah level 200 ada dorongan untuk melihat ya, melihat diri sebagai korban ya, sebagai korban yang kemudian itu kita mengira membutuhkan ya belas kasihan dari orang lain dalam kehidupan ya. Tetapi di 350 itu ini kita mungkin shock ya, tersentak sadar gitu bahwa ya dalam diri, kesadaran diri saya lah yang merupakan sumber dan kreator dari semua yang saya alami. Jadi seperti itu.
Jadi orang-orang yang merasa bahwa perlu dikasihani begitu ya, yaitu karena mereka masih terjebak pada keyakinan bahwa penyebab masalah itu ada di luar gitu ya. Penyebab masalah ada di luar. Jadi pandangan ya, pandangan bahwa masalah itu berada di luar, ini bisa karena pandangan linear itu sendiri, pandangan linear gitu ya, atau bisa juga ya dia posisi kesadarannya itu masih di bawah 350 ya. Jadi masalah berada di luar. Seperti itu. Nah, pandangan linear ini kan sebenarnya ini pandangan untuk memahami dunia objektif ya. Pandangan untuk memahami dunia objektif, bukan untuk memahami human experience ya. Jadi pengalaman manusia itu tidak bisa dipahami dengan model dunia materi. Karena pengalaman manusia itu mau nggak mau ya, itu ada rasa, ada perasaan. Sementara pandangan dunia materi itu ya dia tidak ada rasa begitu ya, bebas nilai, tidak ada rasa, murni apa namanya itu, tarikan dan dorongan dari hukum-hukum alam gitu ya. Jadi di 350 ini kita apa ya bisa lihat ini sebuah lompatan ya. Lompatan kesadaran yang sangat besar dan apa namanya ya, karena masalah itu tidak lagi di luar, di situ apa ya, akan ada kerendahan hati ya, ada pengakuan bahwa ya aku lagi luka gitu ya, saya lagi luka, saya lagi terjebak di nature 50. Jadi di situ ada penerimaan pada semua pengalaman kehidupannya ya. Ada penerimaan terhadap semua pengalaman kehidupan itu. Nah, di bawah 200 tentu saja itu adalah pengalaman kesadaran dimensi 3 ya. Dimensi 3, lalu kemudian ada dimensi 4. Nah, dimensi 3 ini aswar itu adalah badannya saja gitu ya. Aswar sama dengan badannya. Atau yang namanya aswar itu ya badannya gitu, belum punya otak. Lalu di dimensi 4 ya, aswar itu adalah badannya ya pikirannya gitu ya. Aswar itu ya pikirannya. Itu kemudian dimulai dari 350 ya. Mulai dari 350 ini bagian dari apa ya? Cinta ya. Aswar itu ya seluruh perasaannya gitu ya. Aswar itu ya perasaannya itu diterima semua gitu ya. Diterima. Aswar itu juga perasaan, bahkan perasaan itu kan itu adalah aswar yang paling otentik ya.
Kalau aswar itu pikirannya itu bisa jadi, bukan bisa jadi, pasti ya. Namanya pikiran itu dia bekerja berdasarkan konsep-konsep gitu. Maka itu sebenarnya bukan aswar, aswar yang dikonsep ya. Aswar yang dikonsep. Aswar yang otentik itu adalah aswar yang dirasakan ya oleh aswar. Jadi kehidupan yang dialami oleh aswar itu. Nah, di tahap ini kemudian kita melihat bahwa tidak ada pengalaman hidup yang di luar sana. Tidak ada pengalaman hidup yang di luar sana. Tidak ada. Apa yang kita sebut di luar sana itu hanya cara kita untuk mengungkapkan ya. Mengungkapkan dunia objektif, dunia benda-benda. Jadi persoalannya kan kita bukan benda gitu ya. Jadi kalau diri kita adalah benda, maka ya bolehlah kita bilang ya persoalan itu ada di luar gitu ya. Karena kita adalah manusia, maka kita tahu bahwa ya sesuatu itu terjadi pada perasaan kita, ya kan? Bukan di luar gitu. Kita mengalaminya dalam perasaan kita gitu kan. Dan yang di luar itu kan tidak bisa masuk ke dalam dimensi perasaan kita ya. Nggak bisa. Seperti itu. Maka karena tidak ada pengalaman di luar sana, maka di situ itu adalah langkah pertama ya untuk menumbuhkan kapasitas ya. Kapasitas untuk bertanggung jawab terhadap perasaannya sendiri, dan disitulah kemudian muncul kebahagiaan ya. Muncul kebahagiaan sebagai konsekuensi dari kebebasannya untuk kebebasannya untuk mengekspresikan apapun perasaannya gitu ya. Jadi orang bahagia itu ketika dia mampu ya, mampu mengalami dirinya sendiri secara otentik tanpa tekanan dari siapapun gitu ya. Jadi misalnya kita lihat artis-artis kayak stand up comedy, humor, kita kan pada akhirnya lihat loh, harusnya kan dia tiap hari ngakak tertawa, kenapa kemudian bisa kecanduan narkoba? Berarti senyumnya, tertawanya di layar itu konsep, itu profesi gitu ya, bukan jiwa di situ. Kita tentu kaget, bagaimana mungkin orang yang happy tiap hari, tak sobek-sobek, kemudian stroke misalnya. Ya itu kan harusnya kan ketika tertawa itu mandi hormon kebahagiaan gitu ya. Nah, itu berarti di sana ada profesi ya. Profesi. Ya kan? Bagaimana orang yang tiap hari kerjanya menghibur satu negara, justru dia sendiri sepertinya tidak terhibur gitu ya. Itu kan nggak bahagia gitu. Dia berarti hidupnya didikte oleh skenario. Ya kan? Ya, tentu saja nggak happy kalau hidupnya didikte oleh skenario. Orang yang bahagia itu orang yang mampu mengalami langsung kehidupannya freedom. Dia freedom. Freedom itu kan berarti nggak bisa didikte oleh siapapun gitu ya. Termasuk oleh sutradara. Jadi di tingkat ini, karena tidak ada lagi yang di luar sana, maka kemudian orang itu akan tumbuh kemampuannya untuk
mengalami kebahagiaan ya. Dan cinta itu mulai otentik. Cinta itu bukan lagi sesuatu yang diberi atau yang didapat dari luar, tetapi itu adalah respon ya. Respon atau kreasi atau sesuatu yang tumbuh dari dalam. Seperti itu. Penerimaan kemudian tidak bisa dikacaukan dengan istilah pasrah, ya. Apalagi kepasifan, apatis, ya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa acceptance itu bukan sebuah kepasifan, tetapi acceptance itu adalah sebuah cara pandang melihat kejadian-kejadian dalam hidup bahwa semua berasal dari kesadaran diri kita. Itu mungkin yang perlu kita garis bawahi, bahwa acceptance ini bukan tidak sama dengan kepasifan ya. Acceptance itu adalah cara pandangan dunia tentang peristiwa-peristiwa dalam kehidupan gitu ya. Ini cara pandang mengenai peristiwa-peristiwa ya dalam hidup. Jadi ini bukan soal tindakan ya. Jadi bukan tindakan. Kalau tindakan itu kan ke willingness 310, 350 itu lebih dari sekedar dia sudah melampaui tindakan. Dia adalah bagaimana memahami semua peristiwa dalam hidup, ya dah. Jadi dia sudah melampaui tindakan, artinya hasil dari tindakan itu, entah dia positif, entah dia negatif, itu adalah sesuatu yang tumbuh dari dalam, gitu ya. Itu yang paling pokok. Ya. Jadi terbedakan gitu ya. Kalau 310 itu adalah tindakan, 350 ini kan lanjutannya. Tindakan itu kan tentu ada hasilnya. Ya kan? Tindakan itu tentu ada hasilnya. Entah itu gagal, entah itu sukses. Nah, disitulah kemudian bahwa menyikapi ya kegagalan, menyikapi kesuksesan itu adalah sesuatu yang berasal dari dalam ya. Jadi kegagalan itu tidak mendefinisikan dirinya. Begitupun kesuksesan itu tidak mendefinisikan dirinya sendiri gitu ya. Tetapi itu dimaknai ya toh? Dimaknai, dan maknanya itu adalah makna dari tindakan tadi ya. Makna dari tindakan tadi itu adalah sepenuhnya merupakan kesadaran diri kita sendiri ya. Mungkin cara mengungkapkannya begitu. Jadi makna dari tindakan-tindakan itu sesuatu, bukan sesuatu yang datang dari luar ya, tetapi itu adalah sesuatu yang tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Itu yang paling penting ya, biar terbedakan gitu ya. Tuh. Kemudian jadi penerimaan itu memungkinkan ya, memungkinkan kita terlibat dalam kehidupan langsung. Jadi penerimaan itu memungkinkan kita terlibat ya untuk
mengelola kehidupan itu kan mengelola perasaan sebenarnya, ya. Jadi mengelola kehidupan itu sama dengan mengelola perasaan gitu ya. Seperti itu. Kemudian dengan penerimaan ya, ada ketenangan emosi dan persepsinya meluas, sementara penyangkalan itu mulai dilampaui gitu ya. Terlampaui. Karena itu tadi gitu bahwa makna dari tindakan-tindakan kita ya itu adalah hasil dari kesadaran kita sendiri gitu. Itu poinnya ya. Makna dari setiap tindakan kita yaitu adalah kesadaran kita sendiri. Kita memaknainya negatif, maka itu adalah hasil kesadaran kita sendiri, bukan fakta yang disodorkan dari luar gitu kan. Kita memaknainya positif, itu juga hasil dari kesadaran kita sendiri. Seperti itu. Oke. Jadi ada konteks pengalaman itu meluas gitu ya. Dan sudah mulai tumbuh kapasitas untuk melihat keseluruhan dari gambar itu. Mulai muncul kapasitas untuk setidaknya mau atau merangkul keseluruhan gambar gitu ya. Itu 350. Jadi karena merangkul keseluruhan gambar, nah kemudian itu berhubungan dengan keseimbangan, kemudian proporsi ya. Proporsi dan pantasan ya. Pantasan. Jadi persepsinya terhadap pengalaman itu mulai seimbang, proporsional, tidak mengalami kalau balance ini kan ini soal keseimbangan. Keseimbangan itu kan soal menempatkan posisi ya. Ini balance ini soal posisi. Kalau proporsi itu soal keadilan. Sementara kepantasan itu pantas itu artinya atau pantas. Pantas itu kita bisa, kenapa sih kita bilang itu pantas gitu ya? Atau kenapa kita bilang itu enggak pantas? Itu kan soal ini tadi ya. Katakan ada sesuatu yang tidak seimbang, ada sesuatu yang tidak adil, ya kan? Jadi kepantasan itu terkait dengan terpenuhinya ya. Paling tidak terpenuhinya keseimbangan dan proporsi. Kalau orang Jawa mungkin wagu ya. Wagu. Di wagu itu tidak balance dan tidak proporsi gitu ya, tidak adil. Seperti itu. Saya kira itu dulu malam ini ya. Jadi poin yang paling penting dari acceptance ini adalah ya dia sebuah, jadi acceptance itu kemampuan untuk memberi makna pada tindakan-tindakan itu ya. Kemudian kemampuan untuk melihat
keseluruhan gambar, ya kan? Berarti persepsinya meluas. Kemudian acceptance juga berarti cara pandang mengenai peristiwa-peristiwa dalam hidup gitu ya. Jadi ini yang kadang-kadang itu yang keliru di masyarakat tuh, menerima itu berarti tidak membuat konflik misalnya. Padahal itu cara pandang mengenai peristiwa-peristiwa dalam hidupnya gitu kan. Jadi bukan hanya sekedar emosi, aku tidak nuntut, tapi lebih pada cara pandang gitu ya. Cara pandang. Jadi sebuah tingkat kesadaran ya dalam menyikapi peristiwa-peristiwa dalam hidup. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Aswar. Ya, sahabat sekalian, kita akhiri kelas malam ini sampai di sini. Minggu depan jadwal kita berubah jadi hari Kamis ya, setiap Kamis jam 8 malam. Oke. Terima kasih Bang. Terima kasih.